Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, pada hari ini giliran kajian hadis. Jadi saya selang-seling antara tafsir dan hadis. Kalau sudah tamat kajian hadis, beberapa makalah kita kembali ke tafsir. Dan hadis yang kita kaji pada pagi ini adalah riwayat Abu Daud tentang doa Rasul ketika menyambut atau mengucapkan selamat ketika walimah. Dan ini isinya kritik terhadap kebiasaan jahiliyah. Jadi doa kebiasaan jahiliyah itu diperbaiki, dikritik, dikoreksi oleh Rasul. Ini secara ringkasnya, mukadimahnya. Apa yang dikritik itu? Yaitu ar-rabbu wal banin. Itu doa orang jahiliyah. Ar-rabbu wal banin. Apa ar-rabbu wal banin itu? Ahad yang lalu saya hadir dalam upacara pernikahan atau walimah di Kasoga. Pimpinan acara berdoa, semoga pasangan ini repot dan segera punya anak. Itu artinya ar-rabbu wal banin. Justru itu yang dikoreksi oleh Rasul. Jadi doa menyambut pernikahan dengan repot dan segera punya anak itu justru tidak boleh. Nah, itu ringkasnya, nanti uraiannya. Jadi latar belakangnya atau tahmid pernikahan itu merupakan salah satu langkah meraih kebahagiaan dalam memenuhi kebutuhan syahwat manusia yang dianugerahi Allah kepada hambanya. Jadi pernikahan itu ya ada syahwatnya, ada juga kasih sayangnya, ada juga latar belakang yang lain. Tapi ini diprinsipkan latar belakangnya. Jadi memenuhi kebutuhan syahwat manusia yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya. Setiap manusia selalu punya cita-cita meraih keluarga bahagia yang mendapatkan sakinah, penuh ketentraman, saling mencintai, mawaddah dan rahmah, saling menyayangi. Sehingga doa nage semoga samawa. Dengan samawa teh dikritik bahasanya. So, kalau samawa singkatan kan sakinah, mawadah, wa itu artinya dan. Jadi samawa itu semoga sakinah, mawadah dan teanggeus. Jadi lamun rek disingkat meureun samara. Sakinah, mawadah dan rahmah, riwa artinya dan. Jadi di kalangan masyarakat telah biasa mendoakan agar meraih cita-cita tersebut, sehingga disampaikan kepada kedua mempelai permohonan meraih sakinah, mawadah dan rahmah itu tersirat. Jadi pernikahan meraih sakinah, mawadah warahmah tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Berdasar ayat ini surat Ar-Rum
ayat 21 itu ditegaskan bahwa pasangan hidup manusia itu merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dianugerahkan ketentraman, saling cinta, saling mencurahkan kasih sayang. Semua itu menjadi bahan pelajaran bagi umat yang berpikir. Inti dari ayat tersebut sebagai program yang mesti ditempuh manusia, ataukah sebagai fungsi pernikahan yang secara tersirat ada 9 langkah yang ditempuh untuk meraih sakinah mawaddah warahmah berdasar ayat ini. Yang jadi persoalan, kenapa Rasul tidak mendoakan sakinah mawaddah warahmah ya? Kan doa semoga sakinah mawaddah warahmah teh urang tidak saya temukan doa Rasul semoga sakinah mawaddah warahmah. Tapi di dalam ayat di sini sebagai program yang harus ditempuh, atau mungkin pula sakinah mawaddah warahmah mah semuanya juga bakal kahontal. Jadi dengan nikah sakinah mawaddah warahmah mah semuanya juga bakal ngahontal, cuman bagaimana sakinahnya, bagaimana rahmahnya, bagaimana mawadahnya. Mungkin begitu, makanya Rasul tidak mendoakan. Tidak mendoakan sakinah mawaddah warahmah. Tapi kan kita mah geus populer, semoga sakinah mawaddah warahmah samawa. Ya itulah. Kan namanya juga kajian hadis. Kajian ta'alum hadis. Ta'alum hadis mah kadang-kadang kan mengkritik yang ada, memperbaiki dan lain sebagainya ya. Yang berdasar ayat ini ada 9 langkah untuk meraih sakinah mawaddah warahmah. Tafsirannya sudah saya bahas pada waktu yang lalu, lupa makalah berapa. Pertama, wa min ayatihi, pasangan hidup itu merupakan sebagian dari ayat Allah. Karena min ayatihi, sebagian dari ayat Allah. Oleh karena itu rumah tangga mesti dibangun atas dasar keimanan. Karena ayat dan ketauhidan, karena hi-nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan syariah karena sebagai ayat itu ada ayat syariah Quran hadis, ada ayat insaniyah manusia, ada ayat kauniyah alam semesta. 3 ayat yang kita bahas. Dan salah satu ayatnya yang kita bahas adalah ayat syariah hadis ini. Jadi ketauhidan dan pelaksanaan syariah Islam itu berdasar wa min ayatihi. Kedua, kalimat an khalaqa lakum, jodoh itu diciptakan untuk kalian. Maka dalam kehidupan rumah tangga mesti saling memiliki. Suami milik istri, istri milik suami. Aku milikmu, engkau milikku. Aku dan kau saling memiliki. Itu suami istri. Jadi kau milikku, aku milikmu. Aku dan kau saling memiliki. An khalaqa lakum. Makanya saling bantu, saling bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Suami punya sulbi, disyukuri. Istri punya taroib, disyukuri. Walaupun semakin tua suami ada gangguan, ada gangguan prostat, ada gangguan penyempitan saluran darah, saluran kencing, pembuluh darah, ada pembengkakan prostat, ada yang macam-macam kanker dan sebagainya.
Itu bapak-bapak, ibu-ibu juga kan ada gangguan kandungan, ada apa lagi, turun peranakan, namun istilah kedokteran, ada penyempitan, ada menopause, tidak mengeluarkan cairan sehingga harus dibantu. Itu perempuan. Dan itu diprogramkan. Bagaimana bisa berjalan atau tidak ya tergantung kepada kemampuan masing-masing. Makanya doanya juga atau dalam ayatnya juga di sini mawaddah warohmah. Yang penting mah cinta dan kasih sayangnya. Dari kemampuan mah semakin lama semakin tua ya semakin menurun kemampuannya. Entah bapak-bapak juga ya untuk ngadoa agar istrinya seperti gadis masa lalu. Sama beripuh sorangan nanti bapak nage. Ibu-ibu juga jangan berdoa supaya suami itu seperti masa muda. Lamun bapaknya seperti masa muda, ibu ripuh sorangan kan. Jadi ya sesuai itu kholaqalakum, saling memiliki, saling membantu kekurangan kelebihan, tapi tasyakur kepada Allah. Kemudian min anfusikum merupakan satu jenis manusia, walaupun kelaminnya berbeda, tapi jenis manusia yang memiliki perbedaan, tapi harus satu program, harus satu kesatuan cita-cita. Jadi satukan satu sama lain yang memiliki ciri khas perbedaan tersebut. Makanya LGBT itu kalau di dalam hadis dikatakan kan idza ra'aitum qauman yaf'alu qaumalut faqtuluh. Apabila kamu melihat orang yang berbuat seperti kaum Lut, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, LGBT, faqtuluh, perangi. Sampai hadisnya mengatakan faqtuluh, perangi, karena itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Justru berbeda antara laki-laki dan perempuan itu tetap perbedaannya harus dijaga. Jangan perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, bahkan sampai pakaian saja harus berbeda kan. Sampai Rasul itu mengutuk la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabihin minar rijal bin nisa wal mutasyabihat minan nisa bir rijal. Rasul itu mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, baik dalam pakaian, penampilan, apalagi kalau sampai operasi kelamin. Nah itu min anfusikum tuh berbeda, harus tetap dijaga. Kemudian azwaj, dengan pernikahan maka pasangan berubah status menjadi suami istri. Oleh karena itu suami istri memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Suami punya hak dan tanggung jawabnya, istri punya hak dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi hak yang dituntut, semakin tinggi kewajiban. Suami menuntut hak kepada istrinya banyak, maka tanggung jawab dia kepada istri lebih banyak. Istri menuntut hak pada suami lebih banyak, maka kewajibannya akan bertambah banyak. Makanya suami istri itu kalau ingin ringan kehidupan suami istri, ringankan tuntutan hak. Punya hak istri teh makan kudu dibarengan ku suami, maka kewajibannya akan bertambah, jadi ripuh.
lapar wae di jalan si suami teu bisa makan karena geus janji kudu dahar jeung istri. Si istri juga suaminya telat pulang, lapar, teraos karena nungguan suami. Maka ringankan tuntutan itu. Akan dengan keringanan tuntutan akan ringan tanggung jawab. Suami menuntut agar istri tetap melayani di rumah 24 jam. Tanggung jawabnya harus segala-galanya kan. Suami menanggung. Dan istri juga jadi beban. Tetapi kalau suami istri teh berjanji ya pokoknya keringanan, mana nu boga duit duluan sok lah. Mana nu butuh sok lah. Nu dahar urusan lapar saha nu lapar duluan we teu kudu saling tunggu, tenang gitu. Karena keringanannya dipermudah oleh masing-masing. Jadi kalau penyajian adakan yang berpendapat cenah urusan nyuci, urusan ngepel, urusan segala macam itu tanggung jawab suami, atau ripuh si suami ini. Urusan ini, kenapa yang tidak diurus oleh hadis harus kita urus gitu? Ya itu masih sesuai dengan perjanjian masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya kan ayat juga di dalam hukum waris kan, lirijali nasibu mimma tasabu walin nisa'i nasibu mimma tasabna. Laki-laki punya hak sesuai dengan tanggung jawab, perempuan punya hak sesuai dengan tanggung jawab. Ya sesuai tanggung jawabnya aja. Mana yang paling berat, tanggung jawabnya paling banyak haknya. Makanya paling ringan, haknya paling ringan tanggung jawabnya. Karena di sini waja'ala azwaj itu pasangan. Jadi hak dan tanggung jawabnya akan tergantung keringanannya atas kesepakatan bersama. Kemudian litaskunu ilaiha, agar kalian meraih ketentraman. Pasangan suami istri mesti berusaha saling memberikan ketentraman. Suami memberikan ketentraman pada istri, istri memberikan ketentraman pada suami. Jangan ucap, sikap, dan perbuatan yang menimbulkan tidak tentram. Karena litaskunu harus saling menjaga ketentraman. Jangan terjadi ucap, sikap, atau tindakan yang menimbulkan keresahan. Ucapan juga keresahan kan menimbul persoalan. Jadi pasea ucapan yang menimbulkan persoalan itu. Ketentraman yang mesti dijaga termasuk lahir maupun batin. Ketentraman kesehatan juga dijaga oleh masing-masing. Juga termasuk jasmani dan rohani yang mesti dipelihara semua pihak. Kemudian waja'ala bainakum, di situ ada kalimat baina yang artinya di antara. Dalam kehidupan keluarga diperlukan kerjasama semua pihak. Pekerjaannya boleh berbeda, tapi kerjasama. Jadi tidak usah sama pekerjaannya, boleh saja sehari-hari ibu yang ngepel, yang cuci piring, bapak yang maca koran. Atau sebaliknya, ibu yang baca koran, bapak yang ngepel. Sepakat kerjasama. Jadi kerjasama itu bukan sama kerja, dan kerjanya boleh berbeda. Yang penting ada kerjasama. Apalah artinya kerjanya sama tapi programnya berbeda. Yang penting mah kerjasamanya. Mana terserah. Pembagian tugas di dalam rumah tangga itu
pokoknya mah urusan cuci pakaian itu tanggung jawab suami, ya gampang kan, suami tinggal panggil laundry kan, tinggal panggil laundry karena ibu urusan cuci pakaian tanggung jawab suami jeung istri kak, mangga suami kudu dikerjakan kesorangan kan, tinggal panggil aja laundry beres. Ibu juga tukang cuci piring, cina. Ya tinggal tukang cuci aja, 150.000 per hari, tukang cuci piring. Jadi itu bainakum, kerjasama. Makanya ada kalimat baina. 7 mawaddah. Mawaddah itu kecintaan, kata Asyuyuti yang wafat 911 Hijriah dalam kitabnya Al-Iklil. Mawadah itu adalah kecintaan yang muncul dari syahwat. Jadi suami istri mah harus dijaga ada syahwat. Walaupun seperti tadi saya katakan syahwatnya penyalurannya macam-macam ya. Ya tergantung kepada ya keadaan masing-masing. Ya kan sekarang mah sudah ada. Bagi laki-laki ada urologi, ada andrologi, ada apa lagi? Kelamin. Bagi perempuan ada SPOG, ada macam-macam. Itu mah harus berusaha dijaga kesehatannya masing-masing. Tapi mawadah harus tetap dipelihara. Kegairahan, bogoh itu harus ada tetap. Suami harus bogoh kepada istri. Istri harus bogoh kepada suami. Itu artinya bogoh itu kasih cinta yang didorong oleh birahi. Ya gairah. Bogoh itu harus tetap ada. Makanya kan Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah meriwayatkan bahwa sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayun nisa khair, wanita seperti apa yang paling baik? Ini diriwayatkan oleh Ahmad yang wafat tahun 241. Jawaban Rasul, sarrotka idanador taha, istri yang baik yang sarrotka idanador taha, yang menarik apabila kamu lihat. Sarrotka itu bikin sarrotka menggairahkan suami, idanador taha. Makanya di situ disebut sarrotka karena harus ada mawaddah. Suami ada mawaddah kepada istri, istri ada mawaddah kepada suami. Tapi tidak boleh hanya mawaddah, harus rohmah. Rohmah itu kasih sayang, nyaah, ulah ngan ukur bogoh tapi kudu nyaah. Karena kalau bogoh wukul teu nyaah, engke radikal engke egois. Kalau nyaah wukul teu bogoh kurang gairah. Jadi nyaah dan bogoh harus tetap dipelihara. Itu rahmah. Dan ke-9, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Itu akan diraih bagi kaum yang mau berpikir. Makanya pikirkan itu. Yang 9 langkah itu jalankan sesuai dengan program di dalam ayat. Jadi nampaknya ayat itu program yang harus ditempuh. Makanya mungkin oleh Rasul tidak berdoa, tetapi itu diprogramkan. Oleh karena itu pikiran, perasaan, program mesti diprogramkan pelaksanaan ayat Allah. Jadi jelas pikiran bukan lamunan, tapi pelaksanaan program. Apakah jaminan dengan pernikahan dapat meraih sakinah, mawaddah dan rahmah? Namun dalam pengunci ayat itu ditegaskan bahwa semua itu akan menjadi bukti bagi orang yang berpikir. Apa yang dimaksud dengan berpikir itu? Apakah termasuk doa, usaha,
atau hanya harapan, atau hanya langkah berprogram? Jika berdoa, apakah ada sumbernya dari Rasul mendoakan mempelai untuk meraih sakinah mawaddah warahmah? Itu yang jadi persoalan. Persoalannya, apakah doa tersebut suka diucapkan kepada kedua mempelai? Jika Rasul tidak memanjatkan doa tersebut, lalu apa yang dimintakan oleh Rasul kepada kedua mempelai itu? Itu permasalahannya, latar belakangnya. Maka dirumuskanlah masalah. Ucapan selamat dan doa untuk mempelai cukup aneka ragam di masyarakat. Ada yang mengatakan selamat menempuh hidup baru, kan? Ada yang mengatakan ikut bergembira, ada yang mengatakan semoga meraih sakinah mawaddah warahmah, ada yang mengatakan segera punya keturunan seperti tadi saya dalam mukadimah. Ada juga yang berdoa moga mendapat barokah. Nah, inilah pentingnya dibahas hadis, yaitu doa yang mana yang sebenarnya diucapkan Rasul ketika bertemu mempelai. Kedua, bagaimana redaksi hadis yang memberikan bimbingan berdoa tersebut. Jadi bukan hanya kalau kita tahu hadisnya, bukan hanya hafal, bukan hanya diucapkan, tapi juga ada niat melaksanakan syariah hadis itu. Jadi nilai ibadahnya ada dua jalur. Pertama kita ritual melaksanakan, kedua tafakur dan tadabbur serta ta'allum pada hadis. Kemudian yang ketiga, apa makna dan misi doa Rasul sehingga disampaikan kepada kedua mempelai. Kemudian rumusan yang keempat, nilai apa yang terkandung dalam hadis tentang doa untuk mempelai itu. Dan yang kelima, bagaimana penerapan doa dalam usaha. Makanya kita kaji hadis ini dengan 11 langkah. Ya, langkah pertama ini tamhid. Tamhid atau pembukaan atau pendahuluan. Termasuk di sini rumusan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan kajian. Maka 5 tujuan kita: redaksi hadis, doa, nilai yang terkandung dalam doa itu, kemudian didikan, dan kelima penerapan doa di dalam kehidupan. Sekarang kita lihat tausik hadis. Tausik atau otentisitas hadis atau keberadaan hadisnya. Teks hadisnya yang dikutip, yang dita'alumi, yang dikaji adalah Sunan Abi Dawud juz 6 halaman 29 nomor 1819. Bunyinya, haddasana Qutaibah bin Sa'id, haddasana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad, an Suhel an abihi an Abi Hurairah. Jadi Qutaibah, kata Abu Dawud, telah menyampaikan hadis kepada kami, dan Qutaibah itu menerima hadis dari Abdul Aziz, yaitu Ibnu Muhammad. Ibnu Muhammad itu dari Suhel, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza rafa al insan, apabila merapat orang menyampaikan selamat, idza tazawwaja, apabila menikah, qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu teks hadisnya. Jadi doanya barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa Rasul. Dan hadis ini dari 9 muharrid hadis, ada 3 ahli hadis yang meriwayatkan, yaitu Ahmad dalam musnadnya, kemudian Abu Dawud, kemudian Tirmidzi
Itu redaksi apa tahrijiyah, dan redaksinya ini. Jadi ada idza rafa'al insan, kemudian kana idza rafa'al insan idza tajawwaja, dan gurunya ada yang dari Sa'id itu Ahmad, juga dari Kutaibah. Jadi rata-rata memang mayoritas dari Kutaibah ya. Hanya riwayat Ahmad ada yang dari Sa'id. Ini tahrijiyah yang rawinya sambil mengenal kita para tokoh hadis. Pertama Kutaibah, karena diriwayatkan Abu Dawud yang kita bahas. Kutaibah itu bin Sa'id bin Jamil bin Tariq bin Abdullah. Beliau merupakan rawi hadis sangat populer karena 7 muhadis itu meriwayatkan dari Kutaibah. Bahkan Imam Muslim itu meriwayatkan 666 hadis. Imam Bukhari 324 dan wafat 240. Jadi ketemu ya dengan Abu Dawud. Kemudian beliau dari Abdul Aziz. Abdul Aziz itu Abu Muhammad, walaupun bapaknya Muhammad, anaknya juga Muhammad, sebagai atba' tabi'in yang lama hidup di Madinah, wafat 187. Dari Suhail, dikenal dengan Abu Yazid. Dari bapaknya, ayah Suhail itu bernama asli Dakwan. Dakwan itulah yang sering saya sampaikan di berbagai tempat, yang diangkat oleh Aisyah sebagai imam masjid Madinah. Karena ketika Ali bin Abi Thalib berkuasa, ibu kota pemerintahan Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Jadi Madinah bukan ibu kota, maka masjidnya dipimpin oleh Aisyah. Mun ayeuna mah sebagai ketua DKM, teu naon perempuannya. Tapi imamnya mah teu bisa Aisyah. Teu bisa jadi imam walaupun ketua DKM. Jadi imamnya diangkat oleh Aisyah Dakwan. Nah, Dakwan itulah yang difasilitasi oleh Aisyah ngimaman baca Quran. Jadi Quran di depan ini bersanadkan kepada Dakwan. Dakwan diangkat oleh Aisyah sebagai imam dan disediakan mushaf. Di zaman Rasul makan can aya mushaf lagi. Jadi Dakwan mah sudah ada karena beliau tabi'in, itu Dakwan. Jadi menyediakan Quran di depan masjid itu ada sejarahnya Dakwan. Dari Abu Hurairah sudah biasa kita kaji. Kemudian daya tashih hadis atau kualitas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dianggap sahih oleh At-Tibriji yang wafat 741 Hijriah. At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini diriwayatkan pula dari Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib itu wafat tahun 80 Hijriah. Aqil bin Abi Thalib itu saudaranya Ali. Saudaranya Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasul. Kata At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan juga oleh Aqil bin Abi Thalib, yang kebetulan dia ketika menikah didoakan semoga repok dan punya anak ya. Dan dari Abu Hurairah dan sebagai hasan sahih
Kata Nasruddin Albani yang wafat 1999 Masehi dalam berbagai kitab bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Sekarang kita lihat tanasub atau kaitan ayat ini dengan hadis ini dengan ayat. Utamanya barokah ya. Hadis ini kan berdoanya barokah, bukan punya anak. Hadis ini tapi barokah. Salah satu fungsi pernikahan merupakan langkah utama pembentukan rumah tangga yang meraih barokah. Seperti saya tulis di judulnya, nikah meraih barokah. Rumah barokah merupakan dambaan setiap umat sebagai diungkapkan di dalam Al-Quran. Keluarga mesti berprogram untuk mendapatkan barokah dalam segala hal. Barokah merupakan keuntungan besar dalam keluarga. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala memerintah agar berdoa untuk mendapatkan rumah barokah, yaitu dengan firman-Nya, wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Berdoalah hei Muhammad ketika ayat ini turun. Berdoalah kamu ketika kita baca, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat tinggal yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Itu surat 23 Al-Mu'minun ayat 29. Jadi meraih barokah itu diperintahkan untuk berdoanya. Makanya pantas Rasul berdoa untuk mendapatkan barokah, karena doa agar mendapatkan barokah itu diperintah. Robbi kul, katakan, nah, berdoalah, Robbi anzilni munjalan mubarakan. Jadi berdoa untuk meraih barokah itu diperintah. Ayat ini memerintah untuk berdoa agar ditempatkan atau mendapat tempat tinggal yang barokah, yang diberkahi. Jadi kalau kita ingin barokah, ya tempat tinggalnya dulu juga. Tempat tinggalnya harus barokah. Rumahnya, kampungnya, kotanya, negaranya barokah. Syarat utama untuk mendapatkan barokah adalah tentu saja iman dan takwa. Apa sebabnya? Ya karena firman Allah ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk kampung, negeri atau negara iman dan takwa semuanya, la fatahna alaihim barakat, kami akan membukakan barokat. Barokatnya yang banyak, pakai jamak taksir ini barokat. Kalau barokah satu, kalau barokat banyak. Minas sama, dari langit, jadi dari atas, rezeki barokah. Wal ar, dari bumi, dari permukaan bumi. Jadi harus barokah dari permukaan bumi. Termasuk IKN kan sekarang airnya susah katanya. Itu belum barokah itu. Terus mungkin kuduna nurutan jedah IKN itu, yaitu bikin pompa fasilitas air dari Laut Merah, jedah itu. Jadi di IKN oke kudu dari laut gitu. Airnya kan jadi problem katanya sekarang airnya. IKN. Ya karena sulit air itu kan susah ya, sulit airnya. Kalau di Bandung tuh buka cair tinggal ngelepon Saya juga kan 200.000
per minggu. 200.000 seminggu sekali manggil tukang cai. Ya katanya atuh kunaon teu diganti we 20 juta nya saben tahun. 20 juta mah kudu ngageblek pan. Mangkali kan tergantung anak-anak ayeuna mah geus kolot. Tergantung anak-anaknya. Kata anak-anak, Pak tinggal manggil aja lah. Kene urusan anak-anak biayanya ya udah. Itu aja. Jadi kan dari itu barokah dari cai. Dari caina kumaha nyarek mancer sorangan mangga rek manggil mangga barokah. Dari udara ya, dari jadi barokat dari langit itu bisa juga dari langit luhur kita, pepohonan berbuah dari bumi. Ya, laut darat, laut udara. Tapi walakin kadzabu, tapi sayang banyak manusia itu dusta. Jadi fa akhadnahum bima kanu yaksibun, disiksa. Jadi barokah yang turun dari langit didapat dari bumi jumlahnya cukup banyak yang membawa kenikmatan bagi manusia. Dari langit dengan kata lain dari arah atas, sedangkan dari bumi dari arah bawah, termasuk juga dari lautan. Barokah yang utama adalah yang membawa kenikmatan lahir batin, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Anak yang dilahirkan juga merupakan barokah, bukti keberkahan. Makanya ketika Siti Sarah itu kan ketika Nabi Ibrahim tidak punya anak, kemudian punya hadiah dari Raja Mesir, seorang gadis yaitu namanya Siti Hajar. Kata Sarah kan, muncul bahasa orang wahai suamiku, kita kan tidak punya anak, nikahilah itu gadis pemberian Raja Mesir itu. Sehingga Nabi Ibrahim menikah kan dengan Siti Hajar. Kemudian setelah nikah dengan Siti Hajar memang betul punya anak yaitu Ismail. Begitu melihat punya anak ternyata bahagia Ibrahim dan Hajar itu karena punya anak ya. Maka dia juga berharap kan ingin punya anak, tapi apakah bisa? Sehingga dalam berdoa itulah datang para malaikat kan kepada Sarah. Hei Sarah, Allah akan menganugerahkan kepadamu anak. Loh, aku kan sudah tua, kata Siti Sarah itu. Maka kata malaikat, qalu atajabina min amrillah wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah engkau merasa heran? Kan Allah itu punya rahmat dan punya barokah. Bagaimana? Bisa saja kepadamu ahlul bait. Innahu hamidum majid. Sungguhnya dia maha terpuji, lagi maha pemberi, maha mulia. Sehingga kan bahagia Siti Sarah di usia tua. Konon kata dalam sejarah usia 80 tahun beliau punya anak. Itu barokah. Jadi yang punya anak yang syukur kepada Allah. Tapi kalau tidak punya anak juga syukur. Seperti pernah saya kemukakan pada waktu yang lalu. Kalau rumah tangga itu punya anak, syukur karena kita punya barokah. Kan semakin banyak anak kan semakin barokah. Dulu mantep percaya ketika saya muda punya anak 4, aduh ribu gini. Hiji ke SMP, ke hiji SMA, nu hiji masuk perguruan tinggi, nu hiji budak keneh, ini ripuh ngurus teh keur budak mah. Tapi ketika geus kolot kieu terasa banyak rezeki, banyak anak, banyak rezeki. Karena terasa sekarang mah, oh punya anak opat teh geuning banyak rezeki ti barudak, komo lamun 12 anakna. punya anak 4 itu aduh bahagianya kan, karena ada yang nanggung urusan listrik, ada yang nanggung urusan air, ada yang nanggung urusan beas, ada yang nanggung urusan kesehatan. Mereka sudah bagi-bagi aja.
Jadi kita tenang gitu. Jadi barokah. Tapi kalau tidak punya anak kumaha? Syukur karena bisa nyumbang orang. Kan sekarang banyak anak yang dibuang. Ambil itu, urus oleh kita. Banyak anak yang dikasih sayang kan oleh orang tua, minta aja. Kita urus. Itu akan mendapatkan barokah. Jadi makanya rek punya anak, rek tidak punya anak tetap syukur. Oleh karena itu doa Rasul untuk kedua mempelai agar mendapatkan barokah itu sangat erat kaitan dengan ayat ini. Dengan demikian barokah itu mencakup dalam segala aspek, baik tempat tinggal maupun penduduknya maupun penghuninya, suami, istri, anak maupun keturunan yang lain. Dan insya Allah bersambung karena sudah jam 6 lewat 3 menit. Jadi makalahnya bersambung ke makalah yang kedua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.